Nomor satu ini ada perhatikan grafik berikut ya. Ada grafik di atas menunjukkan hubungan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik pada suatu rangkaian listrik. Berdasarkan grafik tersebut, nilai hambatan listrik adalah titik-titik. Nah, jadi hambatan listrik itu selalu tetap ya. Jadi berbanding persamaannya seperti ini, berbanding lurus. Jadi antara hasil bagi tegangan dengan arus listrik itu selalu tetap gitu ya. Jadi untuk soal ini kalian tinggal pilih saja untuk P-nya itu yang gampang saja ya. Dan untuk I-nya itu yang juga yang gampang. Misalkan kita ambil yang 4 ini boleh 4 volt. Kemudian I-nya yang satu aja 1 ampere. Nah, maka R-nya adalah yang ditanyakan hambatannya ya. Di R sama dengan V per I. Di 4 volt per 1 ampere. 1 ampere ya. Sama dengan 4 ohm. Gitu ya. Jawabannya adalah 4 ohm. Nah, kalau kalian mau pakai yang 8, I-nya nanti yang 2 ya. Itu sama hasilnya. Kalau 2 pakai I-nya yang setengah. Jadi sama jawabannya dapat 4 ohm. Itu. Nomor 2, suatu penghantar yang terbuat dari logam memiliki hambatan jenis 2 kali 10 pangkat min 6 ohm meter dan luas penampangnya 2 mm kuadrat. Jika panjang penghantar 40 meter dan beda potensial pada ujung-ujung penghantar itu sebesar 120 volt, kuat arus listrik yang mengalir adalah titik-titik. Diketahui hambatan jenis itu 2 kali 10 pangkat min 6 ohm, kita simpulkan rho. Kemudian luasnya adalah A 2 mm kuadrat, kita jadikan meter jadi 2 kali 10 pangkat min 10 pangkat min 6 ya meter kuadrat. Kemudian untuk L ya atau panjangnya adalah 40 meter dan untuk V-nya adalah 120 volt. Yang ditanya adalah arusnya. Nah, di sini kita cari dulu hambatannya. R sama dengan rho kali L per A ya. Jadi rho-nya adalah 2 kali 10 pangkat Newton meter min 6 dikali L-nya 40 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Ini sama ya. Hasilnya 40 ohm. Kemudian untuk cari I yaitu R sama dengan V per I. R-nya 40 ohm. V-nya 120 volt per I. Jadi 120 dibagi berapa sama dengan 40, jawabannya 30 ya. 30 ampere. Sorry, 30. 3 ampere kok 30 ampere. 3 ampere. Yang B ya. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, besar arah dan arah I secara berurutan adalah titik. Ini hukum Kirchhoff yang pertama ya ini ya. Jadi kita tulis yang diketahui saja. Nah, ini ada jumlah ya, jumlah. Jadi I1 4 ampere ya. 4 ampere misalkan. I2 5 ampere. I3 10 ampere. Nah, ini I-nya yang ditanya. Nah, jadi kita jawab dengan persamaan hukum Kirchhoff pertama untuk sigma I yang masuk
Itu ada I2 plus I3 ya. Kalian terserah ya mau memberi namanya, enggak masalah. Sorry. 5 tambah 10 ampere. Jadi totalnya 15 ampere. Itu. Kemudian yang keluar sigma I. Yang keluar adalah I1 sama dengan 4 ampere. Nah, maka sigma I yang masuk atau total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Nah, yang masuk itu 15 ampere. Yang keluar 4 ampere ditambah I ya, karena harus sama 15. Ini harus I. Jadi di sini sebenarnya harus ada I-nya ya. Nah, untuk I itu sama dengan 11 ampere. Jadi ini 11 ampere. Tambah 4 ampere sama dengan 15 ampere. Nah, jadi arah I ini keluar dari TP. Atau menjauhi ya. Menjauhi titik P-nya. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi dia keluar dari titik P-nya. Baik, di sini nomor 4 terdapat 3 buah resistor yaitu R1 1 ohm, R2 2 ohm, dan R3 4 ohm. Pertama, ketiga resistor tersebut disusun secara seri, kemudian ketiga resistor tersebut disusun secara paralel. Perbandingan hambatan pengganti saat seri terhadap seri dan paralel gitu ya. Jadi kita tulis langsung aja yang diketahui. Itu ada R1 1 ohm, R2 2 ohm, R3 4 ohm. 4 meter mah 4 ohm ya. Kemudian yang ditanya adalah perbandingan ya resistor pengganti seri dan resistor pengganti paralel. Ya. Jangan ditulis seperti ini. Aja sih sebenarnya. Nah, RP. Kita jawab. Nah, untuk RS kita tinggal jumlahkan saja R1 plus R2 plus R3 yaitu 1 tambah 2 tambah 4 7 ohm. Kemudian untuk yang paralel 1 per RP 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 ya, jadi 1 per 1 plus 1 per 2 plus 1 per 4 ya. Nah, maka kita buat penyebutnya 4. Jadi di sini 4 2 plus 1 sama dengan 7 per 4. Jadi RP per 1 sama dengan 4 per 7. RP dibagi 1 RP 4 per 7. Maka RS berbanding RP sama dengan 7 per 4 per 7. Jadi itu sama dengan 7 dikali 7 per 4. Jadi sama dengan 49 per 4. Jadi jawabannya adalah yang D.